Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara Ngorbit, ngobrol literasi yang sudah kiranya 3 bulan tidak ada kegiatan ini karena tidak ada sponsor. Mudah-mudahan kedepannya ada sponsor ya. Jadi Ngorbit itu adalah podcast yang diselenggarakan oleh Pohaci Foundation, Taman Baca Pohaci yang berlokasi di Cicalengka, Desa Nagrog, Kabupaten Bandung. Jadi kalau pandemi sudah berakhir, mangga diantos kita untuk berliterasi di sana, di Taman Baca Poaci. Baik, alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa, guru saya, kakak saya, Bapak Dr. Anggi Giri Prawiyogi MPD. Assalamualaikum Pak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya Pak Anggi? Alhamdulillah. Sehat ya, Luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kang Yoga sehat di Bandung? Alhamdulillah, mudah-mudahan satrasna sehat lah. Soalnya di dia tetangganya banyak yang sudah terpapar itu virus gitu. Mudah-mudahan. Sama berarti ya di Purwakarta ge sami, tapi alhamdulillah tos negatif deui. Alhamdulillah. Tapi enak PPKM diperpanjang deui enak teh. Mun diperpanjang dugi ka iraha cigana Pak Anggi. Ningali mah tadi na pidato presiden mah kaping 8 Agustus ya urang teh. Ya mudah-mudahan lah pas kemerdekaan orang sehat sadayana jeung tos bebas merdeka, bebas pakai masker mudah-mudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Indonesia segera bebas dari Covid karena sekarang menurut survei itu ada di urutan 57 di antara negara soal penanganan Covid dan urutan 57 itu urutan terbawah. Jadi ya mudah-mudahan kita memang harus membantu pemerintah juga. Pemerintah sudah habis-habisan kerja dan betul memang harus dibantu oleh masyarakat. Baik, saya akan langsung ke Pak Anggi nih. Jadi apa kesibukan hari-hari ini Pak Anggi? Oh, kesibukan saya alhamdulillah tetap masih mendidik ya, mengajar dari tingkat SD, SMP, SMK sampai mahasiswa. Alhamdulillah semua berjalan lancar karena dengan online. Nah, jadi corona ini bagi saya membawa berkah ya, musibah tapi membawa berkah. Jadi bisa mengajar sambil bekerja ya, sambil konser gitu. Nah, dan alhamdulillah tapi walaupun konser dibatasi tapi masih ada saja tapi dengan protokol kesehatan yang yang ketat juga. Jadi dengan jaga jarak, konsernya juga. Jadi kesibukan masih seperti dulu, mengajar dan mengajar dan bermain musik. Dan yang utama yaitu di hari libur, di hari Sabtu Minggu yaitu mengisi acara-acara di wedding organizer. Gitu Kang Yoga. Mantap. Jadi beruntung sekali nih kalau ada yang nikah, pengiring musiknya itu Pak Anggi karena kapan lagi ada pemain kacapinya itu dokter. Nah, sekarang kita mulai masuk. Bisa ceritain nggak kenapa dan bagaimana ceritanya Pak Anggi bisa jadi dokter muda dan dengar-dengar itu lulusan pertama pada di angkatannya. Nah, gimana tuh? Alhamdulillah. Ya itu lagi-lagi musibah membawa berkah. Nah, gimana? Dari honor menjadi dari gunung honor menjadi doktor. Di sana ya pengalaman yang sangat luar biasa. Saya juga tidak menyangka karena di pandemi ini malah saya mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan yang pertama tadi bisa sidang, bisa menyelesaikan studi doktornya angkatan 2017. Saya alhamdulillah yang pertama dan tidak lama-lama alhamdulillah S3 saya selama 3 tahun. 3 tahun. Dari 2017 ya, dari 2017 sampai 2020. Dan di akhir itu juga 30 Desember saya sidang terbuka itu. Jadi Masya Allah ya. Wah, jadi dokter juga nambah buntut juga ya ya. Masya Allah. Makanya jadi saya itu keberuntungan di masa pandemi ini angka 3. Nah, gimana tuh 3? Dari umur saya 33, anak dianugerahi yang ketiga,
Wah, dan lulus S3. wah, Dan pada tahun 2021, 21 itu kan 2 tambah 1 3. Nah, jadi mantap. alhamdulillah keberkahannya angka 3 sekarang gitu tahun ini gitu. Alhamdulillah Keren itu sekali. ya. Jadi ya itu secara tidak secara kebetulan atau anugerah juga sama. Umur 33, anak dikasih 3, lahir yang ketiga. Terus lulus S3 dan tahun 2021 2 tambah 1 3. Kalau disangkut Oi, pautkan ya. mantap banget. Ini mudah banget ini umur 33 sudah selesai dokter dan sekarang banyak sekali cabang karirnya luar biasa. Nah, tadi Pak Anggi itu dari guru honor. Jadi pernah jadi guru honor SD gitu Pak Anggi atau gimana itu? Oh, pernah. Wah, Dari guru, makanya saya menulis tulisan yang udah dipublish di IA Education di webnya. Jadi, bahkan jadi tulisan kumpulan cerita-cerita di ama itu di IAIMM Tasik Suryalaya, jadi iya lah sebuah ya. buku Wah, yang berjudul Guru Honor Menjadi Dokter. Nah, di sana eh, bercerita tentang jadi bagaimana perjalanan seorang guru dan tidak menyerah seorang guru. Jadi seorang guru itu tidak mentok ketika tidak menjadi PNS. Ternyata ada peluang-peluang yang lebih mengejutkan di depan mata kita. Nah, makanya Allah tidak suka orang yang berputus asa. Saya dari dulu 2011 saya masih ingat PLP, nah waktu saya kuliah S1 itu di UPI Purwakarta, masuk 2007, dan kebagian PLP praktek mengajarnya di SDN 2 Mekargali di Purwakarta. Nah, saya domisili itu waktu itu dari Subang. Nah, waktu itu saya mengajar di sana, praktek. Nah, ketika sudah 3 bulan, ketika saya penutupan, kata kepala sekolahnya, Pak Anggi dilanjut aja ngajar di sini. Nah, karena di sini tidak ada guru yang kreatif katanya, guru yang bisa segala alat musik gitu. Kebetulan saya kan suka musik ya, suka musik. Nah, sesuai tema hari ini kan ada seninya gitu. betul. 2011, nah saya keluar wisuda dan langsung melanjutkan. Jadi ketika keluar dari UPI itu tidak susah mencari melamar kerja, bahkan saya yang dilamar. Aduh, ini jarang nih. Saya yang dilamar sama, ya kan yang lain sibuk mencari ketika lulus itu bingung. Ada yang teman, ada yang ke bank, ada yang ke ke dealer-dealer, pokoknya mah menyebar lah. Ada yang melamar ke guru juga sama. Nah, saya mah dilamar sama kepala sekolah. Lanjut saja di sini gimana? Aduh, saya orang Subang. Ya nggak apa-apa lah, nanti diatur waktunya. Nah, gitu. Nah, semenjak itu saya menjadi guru honorer yang dirasakan itu gaji tidak seberapa ya, tapi berkahnya luar biasa. Ya, sebut saja dulu itu nominalnya gaji sekitar 250.000 sebulan 250 itu. Iya, bukan 2,5 bahkan juta. bukan ngegororong nolna. Jadi 250.000 itu bahkan dibayarnya 3 bulan sekali, Kang 3 bulan Yoga. sekali. Itu 3 mengerikan bulan sekali. sekali. Jadi sekitar 750.000 gajian itu, tapi 3 bulan. Tapi cukup itu untuk menghidupi 3 bulan. Bahkan saya bisa menabung waktu itu. Karena saya di samping mengajar, ya banyak yang guru-guru yang udah PNS kan. Makanya kalau jadi guru honorer itu, kalau bahasa Inggrisnya tombauan, segala dicabak. Nah, tapi segala dicabak segala dipegang juga yang positif. Misalnya nganter ya, jadi supir gitu. Jadi apalagi jadi pengamen, yang pengamen di yang WO gitu. Nah, jadi 2011 itu. Dan alhamdulillah 2009 itu berhasil mendirikan UKM, yaitu UKM Kubus di UPI Purwakarta Iya, pada tahun saya di sana tuh. Yuda. Iya, adik Kang juga sekarang gabung di sana. Meneruskan lah. Meneruskan perjuangan. Alhamdulillah itu sampai sekarang UKM tersebut masih berdiri tegak dan bahkan anak mahasiswa itu yang mau berkreatif ke sana. Nah, setelah itu saya perjalanan terus dijalankan.
Dan saya alhamdulillah tidak hanya mengajar satu sekolah, Kang Yoga. Bisa nyabang ya? Nah, di sana. Nah, 2011 itu saya karena 2011 saya belum masih tercium sama guru-guru lain lah, sama SD-SD lain. Ketika saya menjadikan juara dalam bidang vokal, nah baru saya tersoroti, baru bahkan banyak yang memanggil gitu, panggil latihan di sini. Ya, karena kan FLS 2N itu. Oh iya, iya. Ada lomba-lomba ya itu mah kan tiap tahun ya. Nah, saya memegang di bidang solo. Nah, ketika saya anak didik juara, barulah banyak orang-orang melihat dan alhamdulillah saya sampai mengajar 5 sampai 6 sekolahan, Kang Yoga. 5 sampai 6 sekolah. Wah, itu Iya. bagi waktu. Kan hari aja ada 6 hari ini yang ngajar. Iya. Minggu enggak dong, minggu masih libur. Nah, itu 6 hari gimana? Bahkan di Purwakarta itu sampai Jumat malah sekolah itu. Berarti 5 hari. Nah, 5 hari. baginya? Nah, ada yang sekolah yang masuk siang. Dan saya dari dulu belum pernah menjadi wali kelas, Kang Yoga, untungnya. Jadi guru mata pelajaran ya? Ya, guru mata pelajaran namanya dulu SPDP. SBK dulu itu, sekarang SPDP. Nah, jadi kan kalau SPDP di sekolah hanya 4 jam ya. Kelas 4 jam, kelas 5 4 jam. Nah, itu bisa diatur waktunya. Jadi setelah beres di sini, celeng ke SD itu, tengah gitu. Jadi ciling cincat lah kalau bahasa Inggrisnya mah. Tapi waktu itu, Panggi, waktu ketika menjalani jadi guru SD nih, kepikiran nggak mau jadi dosen gitu nantinya? Udah kepikiran dari sana? Ah, belum ke sana. Saya nikmati aja dulu. Bahkan nikah pun belum terpikir dah. Gimana mau nikah ya dengan gaji dengan honor sekitar 750.000. Nah, makanya saya berpikir dan alhamdulillah saya diberikan kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala bisa ada sedikit kreativitas. Nah, makanya di sana saya terpanggil banyak sekolah-sekolah yang menarik saya menjadi guru, khususnya guru seni, melatih angklung, melatih gamelan, melatih paduan suara, semua lah. Makanya tadi segala dicabak yang hal-hal positif. Nah, sampai 5 sampai 6 sekolah. Dan alhamdulillah tiap tahunnya saya tidak membeli baju, Kang Yoga. Karena tiap tahun ada 6 baju dari sekolah masing-masing satu gitu. Minimal batik lah ya. Dari perpisahan itu. Dan baju alhamdulillah banyak terus dari murid kan ya, dari siswa. Nah, ketika itu 2013 mengajar di UPI Purwakarta, mengajar karawitan, kecapi, melatih mahasiswa-mahasiswa. Nah, di sanalah tercipta cinta dan seni itu, seni dan cinta. Jadi saya suka terhadap mahasiswa yang saya ajar. Nah, itu asal mulanya tuh. Jadilah saya tidak lama pacaran karena kan ada berbunyi dalam hadis atau Al-Qur'an ya, saya lupa. Tidak baik lama-lama pacaran. Ya. Jadi kalau memegang tangan perempuan itu lebih panas daripada memegang bara api nantinya. Itu bakalan dibalasnya. Makanya saya pacaran tidak lama-lama dan 2013 itu menikah pada tanggal 1 Desember 2013. Itu saya menikah. Belum sempat pengen jadi dosen, belum sempat mau kuliah. Ini menarik ini. Jadi terpikirannya ketika saya gimana? Dilanjut aja, Pak. Kepikiran jadi dosen itu ketika? Ya, jadi ketika itu kan saya ada testing nih 2012 saya nggak enak sama kayak Kang Yoga PNS-nya per daerah. Nah, dulu itu digabungkan tesnya di Bogor semua, mau yang daftar ke Purwakarta, mau yang daftar ke Subang di Bogor, tempatnya di IPB. Dan ada lagi 2013, testingnya bertepatan di Jakarta. Waktu itu di apa ya?
di tempat kantor apalah, kantor atau kantor bupati atau gubernur. Nah, tes di sana, ya hasil alhamdulillah gagal lagi. Kurang di ininya, di apa sih yang tes pertama itu? SKD apa SKD apa TKD-nya. TKD-nya? Di kebangsaannya kurang 5 poin untuk lulus itu. Wah, tapi gak apa-apa lah. Ya saya emang keinginan sih jadi PNS karena kan bapak saya PNS, guru gitu kan. Nah, saya keinginan, udah 2 kali, saya berpikir kalau gini terus, misalkan saya tidak lulus terus kan mau jadi apa? Masa mau jadi honor terus? Terus keluarga gimana ya? Istri bagaimana? Tapi saya tidak putus asa karena rezeki Allah, mau kita guru honor, mau kita PNS itu sama saja sudah makhluk yang hidup itu sudah dikasih rezekinya Ada rezekinya. masing-masing. Nah, dari 2013 itu sebelum menikah nih, kuliah saja nih, testing ya di UPI. Nah, S2-nya saya milih UPI, dan 2013 itu saya tumbang lagi S2-nya, tidak lulus. Sempat gagal 2013 itu. Urutan saya nilainya dulu itu mah di ranking ya, kalau itu ada rankingnya. Urutannya ke 51, Kang Yoga. Yang diambil 50? Yang diterima 50. Iya, aduh. Ngeri. Yang di bawah 50, ya nggak apa-apalah. Nah, waktu itu tetap menjadi guru honor dan menikah waktu Desember itu. Nah, jadi sempat testing dulu bulan Agustusan lah, Juli testing, dan Agustus ada dibuka, gagal. Nah, ketika menikah, makanya ini menikah membawa berkah lagi nih, menikah membawa berkah. Ketika sudah menikah, ketika sudah menikah, nah saya testing lagi Juli 2014 dan alhasil lolos dan peringkat ke 10 besar, alhamdulillah 2014 mah. Gitu. Sama yang diambil dulu itu 50 juga, 50. Nah, makanya di sana tidak ada putus asa. Terus ada juga Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau seseorang itu tidak merubah dirinya sendiri gitu. Makanya saya berusaha ketika jadi guru honor itu memposisikan atau mencari yang terbaik gitu. Karena kan dan yang kedua, mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Nah, waktu 2015 alhamdulillah saya terpanggil, itu belum lulus loh. Baru semester 3. Dipanggil sama Universitas Buana Perjuangan Karawang. Alhamdulillah saya dipanggil dan menjadi dosen honor di situ itu. Karena ijazahnya belum terbit kan, baru semester 3. Nah, ketika itu saya itu juga merasakan juga menjadi dosen honor. Kalau dosen honor kan namanya dulu itu dosen tamu, namanya bukan dosen honor kalau belum tetap itu. Ya, dosen tamu. Dan alhamdulillah ketika mendapatkan gaji, waduh, berapa kalian gaji honor gitu ya, sekali sebulan itu, alhamdulillah gitu ya. Bahkan sampai 10 bulan lah, 10 bulan gaji SD gitu. Gaji honor di SD. Nah, saya kan kaget, ini benar ini gaji saya gitu kan. Biasanya kan nerima di bawah 500 sebulan tuh ya. Dan ini alhamdulillah luar biasa bisa menerima dengan cukup dan barokah. Nah, itu 2015 itu kebetulan ada juga turunnya SK yang dari pemerintah bahwa dosen itu harus S2. Makanya saya ketika itu belum ada ijazah, belum jadi dosen tetap. Dan diangkatlah dosen tetap itu 2016 setelah saya lulus di S2. Dan alhamdulillah S2 juga saya pertama lulus 3 orang. 3 orang. Saya, kepala sekolah yang di Sumedang, ya. Satu lagi menantunya Prof. Tatat. 3 orang tuh berjuang. Yang lainnya masih galau, masih di proposal. Saya sudah sidang tahap 1. Yang lain
masih di proposal. Karena saya selesai gitu targetnya. Makanya di semester 4 itu fokus penelitian. Itu masih ingat 3, perempuan 2, saya 1 laki-laki. Perempuan yang pertama kepala sekolah yang terhits ya, namanya itu Bu Wawat. Wah, pokoknya itu pinter banget. Oh, Bu Sekarang Wawat. ikut lomba. Oh, Nah, iya saya kenal sekarang. kenal kan juga? Saya kan sekarang terpilih nih artikel di LPMP Jawa Barat. Nah, sama Bu Wawat. Lumayan keren itu Bu Wawat. Ya, ininya penulisnya. Iya, Penulisnya bukan? ya Bu Wawat itu ya sama peserta yang artikelnya juga terpilih di LPMP Jabar. Ah iya, kalau ketemu salamkan dari saya. Nah itu, Ya. Wawat itu yang lolos, yang lulus S2-nya 2 tahun, pas tidak nama. Yang lainnya teman-teman biasa 5 semester, 2 tahun setengah, ada yang 6 semester ya. Keren nih. Saya jadi Wawat. Yang kedua Teh Nuri. Teh Nuri. Ya karena saya mah gini, kalau udah kecapean pasti larinya batuk gitu. Batuk mah jangan. Oh, berarti kalau batuk ini tandanya saya harus istirahat. Gitu Kang Yoga, saya mah. Oh. Diberi batuk kalau udah. Ya kalau konser padat nih, wah langsung dikasih batuk aja gitu. Suruh istirahat katanya. Benar. Oke, nah ini menarik ini. Punten saya potong dulu Kang Agi nih. Ya, jadi kisah dari Pak Agi ini menarik karena ini memutus anggapan bahwa banyak guru honor yang mengglorifikasi kenestapaannya gitu. Jadi banyak yang merana itu justru diglorifikasi guru gaji honor sedikit dan lain-lain tanpa memikirkan solusi alternatif lain, sehingga memang ya di situ-situ saja. Begitu, memang kita bisa meniru Pak Anggi. Betul. Kita bisa mencari alternatif lain dari guru honor menjadi dokter kan, ini luar biasa, mantap ini. Nah, mantap Pak Anggi. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke Pak Anggi. Ya. Lanjut ya, mau nanya nih, bentar di ini lagi. Terus pasti ya menjadi dokter itu tuntutan dari kampus atau memang keinginan diri menjadi dokter dalam usia muda? Oh iya. Ya, terima kasih Kang Yoga. Menjadi dokter ini gimana ya? Saya kan cita-cita jadi, kalau udah dosen kan pasti cita-citanya yang tertinggi ya. Ya misalnya Kang Yoga jadi PNS ya, cita-citanya Pak jadi pengen jadi kepala dinas kan ya, seenggaknya. Itu kan cita-cita. Cita-cita itu kan harapan yang akan diperjuangkan. Nah, itu cita-cita namanya. Jadi walaupun bagaimanapun harus dikejar ya. Nah, harus diraih, tapi dengan usaha dan doa. Nah, saya itu termotivasi. Saya berhenti dari S2 1 tahun, Kang Yoga. 2016 keluar. 2016 lulus. Ya, 2016 lulus. Nah, ini pending setahun, nggak langsung daftar. Nah, nyoba saya tuh, Kang Yoga. 2017 nyoba lah di S3 nih, mampu nggak gitu. Ya, nyoba nih. Urusan biaya gimana? Saya percaya karena kalau kita sungguh-sungguh meminta atau doa yang kita panjatkan dari setiap sholat, sujud itu, walaupun nggak sekarang, nanti pas lihat saya SPP-nya, wah lumayan nih, tapi nggak apa-apa. Lulus nggak apa-apa, syukur ya, nggak juga nggak apa-apa gitu. Testing lah di sana di S3 2017 tuh masih ingat. Dan ketemu yang mengujinya yaitu Prof Udin. Prof Udin ya, dan Bunda Erna. Kan Bunda Erna udah ya saya tidak pintar-pintar amat, tapi Bunda Erna tahu kreativitas saya karena saya sering membantu beliau kalau ada acara-acara, Bu boleh sama saya gitu kan. Nah, Bunda Erna yang menguji dan bahkan Bunda Erna yang mengarahkan tesis saya dulu. Saya masih ingat nih. Ya, yang mengarahkan judul saya itu judul yang lain sudah punya di kelas itu, saya orang yang mahasiswa yang belum mempunyai judul dan belum mempunyai target mau meneliti apa,
masih blank. Karena saya di S1 ngambil matematika, Kang Yoga. Oh, matematika. Nah, iya, pas S2 memilih bahasa Indonesia. Nah, gitu. Karena saya suka prosa gitu. Puisi, pantun, yang enggak prosa terus bercerita. Nah, makanya kata Bu Erna gini, saya ingat Bunda Erna. Pangi, skill Pangi apa? Ya saya mau Bu, ini aja, seni gitu. Kata saya teh. Kata Bu Erna teh, ya udah sangkut pautkan aja sana. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan seni. Oh iya, gak terpikirkan Bu. Misalnya apa Bu? Ya banyak, coba cari-cari. Nyari referensi dan alhamdulillah ketemulah dengan musikalisasi puisi, yaitu perpaduan antara puisi dan musik. Nah dari sanalah terbentuknya tesis dan akhirnya menjadi sebuah disertasi. Disertasi juga ya, musikalisasi puisi. Iya, disertasi juga. Alhamdulillah. Jadi dan dari rektor UBP itu dari 2017 ketika saya lulus, alhamdulillah ada pengumuman barang siapa yang melanjutkan kuliah nanti didanai dan diberikan beasiswa oleh UBP Karawang. Nah, dari situ juga saya semangat ketika udah lulus. Iya, walaupun saya tidak lulus beasiswa, tidak dapat beasiswa dari pemerintah, tapi kampus UBP Karawang menyiapkan bagi dosen-dosen yang berkemauan atau berkeinginan untuk melanjutkan S3. Nah, gitu. Karena saya tidak mendapatkan beasiswa dari pemerintah, ada motivasi tersendiri. Saya harus beres 3 tahun, ya, karena kita harus memikirkan, karena kalau S3 ini jangan main-main, Kang Yoga. Bukan hanya sekedar berpikir kritis, ya, membuat penelitian yang elegan, bukan, tapi tetap dana juga harus diperhatikan, karena banyak teman-teman yang lain juga mentoknya penelitiannya bagus, judul bagus, tapi mentoknya di sana. Dananya ya. Dana juga, karena dana S3 juga lumayan lah. Jadi harus sinkron lah, harus berkolaborasi antara pikiran dan keuangan. Jadi nantinya ketika berjalan bareng-bareng, dan yang syukur alhamdulillah kalau yang udah beasiswa. Nah, gitu. Jadi sambil ada dana beasiswa kita semangat. Gitu Kang Yoga, jadi termotivasinya dari sana. Saya tadinya coba-coba, tapi ketika itu ada surat rektor yang ayo dosen harus kuliah, nanti dibiayai. Oh, jadi saya makin semangat. Dan alhamdulillah 3 tahun. Jadi S2 2 tahun, S3 3 tahun. Kan S1 Kang Yoga yang nggak tepat saya ngaret. Berapa tahun? Iya, maksudnya S1 kan harusnya 1 tahun. Saya malah 4 tahun gitu. Oke. Itu memang benar 4 tahun, Pak. Oke, ini keren sekali ya filosofi, mungkin salah satu upaya Pak Anggi menjadi dokter sekarang karena filosofi hidupnya, yaitu filosofi ASI. Ini menarik banget. Karena yang saya ASI itu singkatan, teman-teman, dari agama, seni, dan ilmu. Nah, yang saya tahu, sependek pengetahuan saya, bahwa kadang agama, seni, dan ilmu itu sering dibentur-benturkan. Orang yang senang di agama cenderung misalnya musik haram, kemudian cenderung kepada ilmu pengetahuan agak skeptis mungkin ya, tidak terlalu mendalami ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan orang seniman misalnya. Orang seniman rata-rata katanya ini mah ya jarang sholat misalnya. Terus kepada ilmu pengetahuan jauh, karena kan kalau ilmu pengetahuan itu saintifik kan, kalau seni kan otak kanan, kalau saintifik itu kan otak kiri. Nah, ini Pak Anggi bisa menyatukan agama, seni, dan ilmu. Itu pertamanya gimana bisa tercipta filosofi itu? Oke, Kak. Bentar ya, Kak. Izin dulu sebentar. Boleh. Sebentar, nanti iklan dulu sebentar. Ada iklan dulu, teman-teman. Nah. Ya, kumaha Kang Yoga? Ya, jadi tadi pertanyaannya, tadi ada iklan dulu ya, teman-teman. Jadi pertanyaannya itu
bagaimana Pak Anggi bisa menemukan filosofi hidup ASI, agama, seni, dan ilmu? Terima kasih Kang Yoga. Jadi emang untuk menyelaraskan ya, karena sekarang kan lagi branding nih, ya susu beruang kalah dengan ASI nih. Sekarang malah ASI yang dari Cina itu untuk menangkal atau untuk mengalahkan corona ya. Jadi susu memperkuat imun. Padahal Jadi hoax ya, susu hoax. beruang juga kalah. Ya sama ASI. Nah jadi saya memegang ASI itu semenjak masuk ke dunia perkuliahan. Perkuliahan di S1 pendidikan guru sekolah dasar di S1 UPI PGSD UPI Kampus Purwakarta. Nah, saya menyelaraskan agama, seni dan ilmu. Waktu dulu itu saya itu tidak cuman apa ya, dengan agama itu ya, saya rasakan segala sesuatu itu akan terarah Kang Yoga dengan agama. Ya, dengan agama itu apapun kita maksudnya kalau bahasa Inggrisnya mah poeken. Nah, kalau dengan agama itu menjadi terang. Dan agama itu penuntun kita, penuntun hidup kita. Kalau sudah kita memegang agama dengan teguh, nah, makanya tidak akan kanan dan kiri. Seperti Shiratal Mustaqim, lurus. Nah, gitu. Dengan agama itu. Makanya hidup kita dengan agama itu terarah. Nah, saya sangkut pautkan. Dan apa ya? Dan yang saya masih, ini mah bukan ujub, bukan ria, tapi sharing saja untuk mengamalkan. Ya kalau wajib itu kan wajib ya, seperti sholat, puasa Ramadan ya, cuma pasti wajib dilaksanakan dan tidak boleh tidak. Kalau wajib itu wajib dan sunnah kan, kalau sunnah tidak juga gak jadi dosa. Nah kalau wajib itu haruslah, semua harus sholat, puasa, zakat ya, ibadah haji kalau mampu. Nah di samping itu ada yang saya sharing nih, ada yang diamalkan secara konsisten Kang Yoga. Yaitu yang pertama puasa Senin Kamis Kang Yoga. Dan yang kedua jangan lupa sesibuk apapun kita, tapi kita laksanakan sholat sunat duha. Nah, itu sebagai apa ya? Makanya ya sebagai pelengkap aja gitu. Pelengkap untuk melaksanakan yang wajib, nah dilengkapi dengan itu. Nah saya alhamdulillah konsisten dari semenjak S1 sampai saat ini. Tapi kalau sakit mah tidak dipaksakan, tapi konsisten, berkontinu lagi. Nah makanya apapun yang dihadapi dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala akan mudah. Makanya dengan agama, saya memegang teguh agama, hidup kita akan terarah. Itu Kang Yoga. Itu baru dalam segi agamanya. Makanya melaksanakannya jangan belang betong ya, jangan sekarang minggu nanti. Nah, harus konsisten dan rasakan manfaatnya Kang Yoga. Saya alhamdulillah jarang sakit. Maksudnya jarang sakit parah ya, diinfus gitu kan ya. Paling sekali makan obat warung ya. Alhamdulillah besoknya jago ringkas lagi gitu. Itu karena sholat duha itu di sana di samping dan puasa itu di samping menjaga kesehatan dan membawa kebarokahan dan membawa kemudahan. Nah, jadi yang penting kita itu melaksanakannya cukup 2 rakaat, tapi 2 rakaat itu kontinu terus di sela-sela kesibukan ya. Nah, dan yang saya target sekarang ini untuk kedepannya, saya pengen mengistiqomahkan sholat tahajud. Nah, belum bisa Kang Yoga. Sholat tahajud. Nah, bahkan di sholat tahajud itu lebih banyak pula manfaatnya. Nah, itu. Oke. Kalau saya tahajud itu harus ada Champions League dulu. Kan jam 3 tuh. Baru bisa kalau ada Champions League. Itu aduh, boro-boro bangun itu ya. Aduh. Enggak apa-apa gitu juga kan, yang penting melaksanakan. Kan itu namanya sekali lagi sunat kan ya. Nah, sunat itu kan kalau dilaksanakan bagus, lebih bagus. Kalau nggak juga tidak apa-apa. Yang penting kita niatkan akan melaksanakan sunat juga gitu, dan secara istiqomah. Nah itu yang saya rasakan, dan keberkahan dan kemudahan itu
ya dari sana ya Hmm. rezeki ya Kang Yoga ya. Hmm. Dari dulu guru honor menjadi sekarang dokter itu rezeki ya, kalau kan rezeki itu udah diatur, tapi udah diatur juga kita ada usaha untuk mencarinya dengan cara apa gitu ya. Usaha dan doa di sana ada. Nah, itu untuk mencari rezeki itu. Dan yang kedua, dalam ASI itu agama, seni. Nah, gimana seni itu tadi ada Kang Yoga ya, ada yang menyatakan seni itu haram, Ya. seni itu bagaimana gak baik. Nah, kita ambil positifnya saja. Saya mengambil positifnya, seni itu adalah kreativitas dalam hidup. Nah, seni itu. Ya, kalau tidak ada kreativitas itu tidak ada seninya. Ya, pasti semua seni itu ada kreativitas dari orang yang melaksanakan seni itu. Asalkan seni itu tidak mengganggu, misalkan waktunya sholat masih berkesenian, waktunya apa masih jangan lupa waktu lah. Tapi jadikan seni itu sebagai kreativitas kita dalam berkehidupan, karena dengan seni hidup kita akan menjadi indah. Tadi kan dengan agama hidup kita akan menjadi terarah. Dengan seni hidup kita akan menjadi indah. Indah kenapa? Karena dengan kreativitasan kita. Seni rupa dengan kreativitasnya mendesain relief-relief, mendesain itu rumah kita itu karya seni. Ya. Karya seni dari arsitektur, dari pembangunan. Nah, kalau haram berarti kan rumah kita juga haram, gimana dong? Nah, jadi itu makanya kreativitas yang saya ambil dalam seni itu. Ya. Dalam seni itu adalah kreativitasnya sehingga dapat menjadikan sebuah produk atau karya. Oke. Kayak jadi tadi kalau agama itu agar lurus, seni itu agar indah gitu kan. Yang adan juga itu pakai seni ya. Kalau nggak pakai seni adan mungkin nggak akan. Nah gitu, ada nadanya lah. Ada nadanya. Oke. Nah, jadi tadi ya agama, seni dan ilmu nih, Panggi. Nah, ya. kenapa Yang ada? terakhir kan? Terakhir ada apa? Ilmu. Nah, kenapa saya sampai S1, S2 dan lanjutkan S3 dan bahkan saya doakan Kang Yoga lagi mau proposal nih. Saya semester 3 nih di ISBI. Nah, itu S2, nanti saya akan bahas itu. Ya, S2 seni di Bandung, alhamdulillah udah mau proposal lagi nih. Saya target 4 semester lagi. Tahun depan saya harus dapat toga lagi gitu kan. Nah, makanya jangan mencari ilmu itu sampai ke liang lahat, itu betul. Karena ada apa ya, kepuasan tersendiri ketika kita belajar tentang seni itu ini. Kebetulan sekarang itunya seni Kang Yoga. Kerawitan ya sekarang aja. Ya, seni penciptaan dan pengkajian. Itu kenapa kita gimana? Pak Anggi nggak bosan ngerjain tugas gitu? Biasanya kan mahasiswa itu hobi. pengen cepet-cepet beres gitu kalau mahasiswa. Tapi kalau ini dikejar gitu tugasnya. Makanya gini, Yoga, kalau ketika kita ini harus bisa merasakan kalau menjadi dosen, kita harus bisa merasakan menjadi dosen, dan kita juga di samping itu harus merasakan menjadi mahasiswa. Nah, inilah yang saya rasakan. Nah, makanya ketika kita telah merasakan menjadi dosen, ketika kita telah merasakan menjadi mahasiswa, nah di sana terjadilah ekosistem dan terjadilah keseimbangan antara atau simbiosis mutualisme. Jadi ada kolaborasi antara mahasiswa dan dosen itu di sana. Jadi ketika jadi mahasiswa gini nih, sama dosen yang misalkan banyak memberikan tugasnya ribet gitu. Nah, jadi ketika jadi mahasiswa sudah terbiasa. Dan ketika kita menjadi dosen, nah ada rambu-rambunya. Mahasiswa S1 ini sampai ini nih kemampuannya, mahasiswa S2 sampai ini. Jadi kita harus mengukur, dan pemberian tugas itu jangan sampai kita memberikan tugas tidak sesuai atau terlalu banyak. Dan akhirnya apa? Terjadilah copy paste, nyontek,
bukan dari hasil merekanya sendiri karena kesulitan tersebut. Hmm. Coba kalau saya memberikan tugas berbau-bau produk Kang Yoga, berbau-bau karya. Nah, jadi mahasiswa itu setelah selesai mata kuliah saya itu ada produk yang dihasilkan dan itu secara senang mahasiswa mengerjakannya, tidak terbebani. Nah, gitu. Kalau beda kan, macam-macam dosen kan ada yang pengen balas dendam, Kang Yoga kan ya. Nah, itu ada tipe-tipenya tuh. Ada dosen yang balas dendam karena ketika S2 dan S3-nya, dianya juga dikasih banyak tugas PR dan soal-soal UAS yang ribet. Nah, ada juga yang tipe tidak balas dendam. Nah, saya sebagai dosennya bukan tipenya sebagai dosen tipe balas dendam, tapi saya sebagai dosen untuk membuat karya mahasiswa saya. Jadi saya tidak balas dendam, kerjakan tugas, tapi nih kita buat produk bareng-bareng gitu. Jadi ya bukan, walaupun saya kan sekarang di S2 lagi, sekolah lagi banyak tugas yang harus dikerjakan. Waktu S3 banyak juga tugas, tapi saya tidak membalas dendam. Kayak ospek kan dulu ya, kayaknya pernah jadi panitia ospek, kan sistemnya balas dendam ya. Kita di ospek ke tingkat, kita juga ngospek ke tingkat bawah, nah gitu. Tapi sebisa mungkin kalau ketika kita menjadi pendidik, menjadi dosen itu jangan balas dendam, tapi berikan mereka sebuah produk atau sebuah karya yang dihasilkan dari mata kuliah tersebut. Nah, di sana tertera ilmu itu, dengan ilmu segalanya menjadi mudah. Dengan agama hidup kita akan terarah, dengan seni hidup kita akan indah, dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah. Mau apapun kalau udah ada ilmunya gampang, Kang Yoga. Gitu. Betul. Nah, terjadilah itu filosofi ASI, agama, seni, dan ilmu. Itu Kang Yoga. Oke. Kalau saya bayangkan mungkin ASI itu kalau dikontekstualisasikan seperti jembatan yang lurus, kemudian indah, ada dekorasinya, kemudian terang gitu ya, ada penerangan, itu ilmunya, mungkin seperti itu ya. Ada terang dan ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya, oke. Jadi gitu misalkan jangan ngebut, gitu kan ada bacaan. Keren banget ini. Nah, Pak Anggi berusaha nggak mengenalkan filosofi ini ke mahasiswanya atau ke keluarga, mungkin mengintervensi, menginfluence kalau sekarang ya. Ada nggak upaya ke sana? Ya, setiap pembelajaran saya diawali dengan itu, Kang Yoga. Dengan ASI itu. Dengan agama, seni, ilmu. Yang penting dalam hidup kita itu agama, Kang Yoga. Makanya agama didepankan, agama. Gitu. Kalau seni dan ilmu itu sama, kata saya mah. Setara lah, ilmu dan seni. Ya, karena dan saya menyingkatnya lebih bagus juga karena ASI itu banyak manfaatnya. Kang Yoga juga tidak akan tumbuh pintar sampai sekarang menjadi ASN tanpa dulunya meminum ASI ya. Pasti betul. Itu manfaatnya ASI, filosofis dari sana. ASI itu banyak banget manfaatnya bagi bayi ya. Terus ketika tumbuh selama 2 tahun, apalagi kalau beri ASI. Nah, makanya saya dari singkatan itu ada agama. Pokoknya pegang teguh terus agama. Walaupun kita dalam keadaan gimana, tetap agama itu nomor 1 yang harus dilaksanakan dan dipegang. Gitu. Nah, seni dan ilmu itu bisa ilmu dulu, bisa seni dulu, itu nggak ada tahapannya, Kang Yoga. Yang penting dalam berkehidupan kita ada kreativitas dan ada ilmu yang didapatkan untuk disebarkan lagi kepada orang lain. Karena ilmu tersebut akan menjadi harapan kita nanti ketika di akhirat. Kan ada 3 ya. Ada doa anak yang soleh, ya, yang terus ada sedekah, amal jariah, dan ketiga ada ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Nah itu makanya saya filosofis ASI. Dan sekarang pun kuliah nih, ilmu sudah, seni sudah. Nah, saya rencana mau S2 lagi ngambil agama yang yoga gitu. Jadi lengkap gitu. Mantap ya. Pengennya gitu. Mudah-mudahan. Berarti I dulu, baru S, baru A mungkin ya, terakhir nanti A. Nah, gitu. Karena agama itu kan penyempurnaan. Jadi harus di akhir. Ya, sehingga kita itu menjadi husnul khotimah, Kang Yoga, gitu. Nanti di akhir diorkestrasi oleh agama ya. Jadi seni gitu kan.
ilmunya juga bermanfaat. Wah, keren. Jadi ASI dibalik dalam kuliah saya. Ilmu dulu, seni, ya ilmu dalam ilmu pendidikan maksudnya ya, ilmu pendas lah. Itu kan udah tamat sampai ke S3 ilmu pendas, ilmu, seni, dan akhirnya pengen saya menguasai atau apa kesibukan saya dikurangi dan fokus terhadap ajaran-ajaran agama dan melaksanakannya. Misalkan sekarang saya bertahap menghafal juz 30 ya Kang Yoga. Kalau nggak dimulai kan apalagi Kang Yoga ya, kita belajar lagi gitu. Ingat-ingat lagi ya minimal atau kita berusaha. Kalau ada usaha kan nanti mau hasil atau tidak juga yang penting kita usaha, ada usahanya. Kalau tidak ada usaha kan wah mana kena nggak bisa nggak hafal Al-Qur'an ya juz 30 juga nggak ngapalkan nggak tidak ada usaha. Kalau udah ada usaha kan walaupun masa ingatannya kalau zaman sekarang kan sudah tidak emas lagi ya, udah perak atau udah perunggu ya. Kalau zaman udah 33 tahun kan masa emas itu di usia SD ya, masa emas itu jadi ngapalkan langsung hafal lama, tapi kalau sekarang kan ngapalkan gampang ingat, gampang lupa gitu. Kalau sekarang itu. Kalau dulu kan tiga ibu-ibu hese ingat gancang toko. Ibu-ibu mah kan hese ngapalkeun. Jadi gampang. Kalau saya itu gampang ingat, gampang lupa karena terlalu udah banyak memori mungkin ya dalam diri kita. Kalau dulu kan Mas dari ASI itu ya. Kalau dibukukan ini kayaknya menarik juga. Saya lagi merancang. Saya nunggu banget ini karya ASI itu dalam sebuah buku gitu ya. Biar nanti kita diseminasikan nih ke orang-orang nih. Oke, Pak Anggi. Harus kolaborasi dengan yang jago agama gitu kan ya. Jadi biar tidak salah nanti menjadi sebuah bukunya gitu. Lagi konsul dulu ini Kang Yoga, mudah-mudahan buku ASI ini bisa rilis itu termotivasi sama Kang Mubiar juga, ayo kejar lah, jangan kejar jabatan ya, tapi kejarlah jabatan akademik ya, kata Kang Mubiar gitu. Keren nih. Kang Anggi udah lumayan cukup lama ya, udah 30 menitan nih kita ngobrol nih. Selain tadi mau kuliah ke jurusan agama, terus menyelesaikan kuliah di seni, ada lagi nggak harapan-harapan selanjutnya? Mau ngapain sih Pak Anggi? Gitu. 5 atau 10 tahun ke depan? Ya harapannya itu. Rencananya? Harapan saya itu melanjutkan, ya membereskan studi S2 ini, dan yang selanjutnya itu mengabdi kepada kampus yang telah memberikan beasiswa gitu, memberikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan, men-share-nya supaya ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan menjadi bekal untuk mereka mengajar di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan sekolah dasar. Targetnya ya itu yang tadi umur 40 tahun itu saya menginginkan guru besar ya, umur 40 tahun itu ada waktu nih, sekarang kan 33 sampai ke guru besar itu ada waktu 6 tahun untuk mengumpulkan amunisi Kang Yoga. Kalau karena modal S3 udah ada ya. Jadi kalau dalam tingkatannya 2 tingkat lagi. Kalau dalam di dosen itu kan ada asisten ahli, ada lektor kepala, baru guru besar. Nah, saya sekarang ini alhamdulillah sudah di tahapan lektor, dan tahun depan di 2022 ingin mengajukan ke lektor kepala. Nah, dari sana kan sudah staf lagi ke guru besar. Nah, mudah-mudahan saya diberikan kreativitasnya masih semangat, tidak menurun untuk menulis tulisan, menulis artikel yang dipublishkan, karena syarat menjadi guru besar itu sangat lumayan banyak, poinnya sekitar 850-an. Nah, sekarang saya masih punya poin 300, ditambah nanti tahun depan ke LK-nya poinnya 550 gitu Kang Yoga. Ada poin-poinnya.
Ada poin-poinnya. Jadi tahun depan siap mengajukan poin 550. Nah, nanti kan tinggal ditambah 300 lagi dari 550 ke guru besar. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan melewati tahap-tahapan itu. Ya, makanya itu, jangan putus asa. Harus tetap semangat dalam melaksanakan atau meraih cita-cita. Ya. Oke, nih. Kang Gi kan ini audiens Pohaci ini anak muda nih. Ada nggak pesan-pesan untuk anak muda? Oh, untuk anak muda ya. Kalau milenial ya. Ya, kalau milenial apa hobinya? Silakan aja dikembangkan hobinya. Tapi yang penting satu yaitu tadi pegang ASI, agama, seni dan ilmu. Jangan jauh dari sana aja udah. Karena agama dengan seni, kreativitas kita dan ilmu dengan ilmunya. Ya, main game online boleh, tapi tentang ilmunya di game online itu pasti terdapat ilmunya. Ilmu apa? Banyak. Ya, tinggal kita mengkajinya. Nah, makanya jangan lepas-lepas dari ASI ya. Jangan sampai 2 tahun ASI itu. Kan kita ASI cukup 2 tahun, tapi ASI itu dipegang terus ketika kita menghadapi dengan kehidupan yang nyata. Agama harus itu kan, wajib itu mah. Nah, seni harus kita terus punya kreativitas dalam hidup. Yang terakhir ilmu itu juga wajib karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Ya, karena untuk menjadikan bimbingan hidup kita akan menjadi mudah. Segala urusan kalau ada ilmunya itu akan menjadi mudah. Itu untuk kaum milenial, lanjutkan hobinya, tapi jangan lupa pegang ASI, agama, seni, dan ilmu. Karena agama itu tetap penting untuk mengarahkan kita. Itu untuk kaum milenial ya. Yang generasi TikTok, lanjutkan TikTok. Tapi tetap TikTok juga kan bisa kreativitas kan Yoga. Bisa jadi penghasilan sekarang. Iya, bisa jadi penghasilan. Misalkan di TikTok itu menerangkan ya buah-buahan tapi dengan bahasa Inggris, dinyanyikan, dibuat soundtrack, itu bisa diedit-edit. Itu kan sebarkan ke anak SD. Jadi jangan diambil TikTok itu negatif untuk goyang-goyang nggak jelas. Jadi iya kan TikTok itu rusaknya sama goyang-goyang nggak jelas gitu kan. Tapi ketika TikTok itu dijadikan aplikasi sebagai aplikasi pembelajaran, jadi anak itu tidak bete, karena dalam TikTok itu pasti ada musiknya, ada gambarnya, ada video. Nah, itu dikolaborasikan itu bisa menjadi media pembelajaran. TikTok juga. Lagi viral nih, wah TikTok nih. TikToknya Bu Dewi misalkan. Nah, dibuat pembelajaran jadi viral gitu. Ya, makanya orang Indonesia itu banyak apanya? Banyak kreatifnya emang banyak. Cuman ada yang salah mengkreativitaskan, ada yang benar mengkreativitas, tergantung kita sendiri yang membuat TikTok tersebut menjadi lebih bermanfaat. Itu ya. Untuk kaum milenial jangan patah semangat. Tetap asik jalankan seni dan ilmu gitu Kang Yoga. Oke, luar biasa sekali Kang Anggi, dokter muda yang mudah-mudahan kita doakan umur 40 itu sudah menjadi profesor. Amin. Ini kita doakan Kang Yoga. Ya, karena waktu harus memisahkan kita. Mungkin kita lanjut nanti di kegiatan atau aktivitas selanjutnya. Kita kolaborasi lagi Pak Anggi. Matur nuhun. Nah, teman-teman Pohaci, teman-teman audiens Pohaci, jadi memang apapun yang kalian geluti sekarang tetap harus memegang teguh ASI ya, agama, seni dan ilmu. Apapun yang kalian sukai, apapun yang kalian minati, tetap harus dilandasi oleh agama, ada seninya dan ada ilmunya, agar lurus, agar indah dan agar tepat dan benar. Mungkin itu saja. Lagi sekali lagi terima kasih. Ada pantun mungkin terakhir. Jadi ibarat jembatan juga dijelaskan ibarat jembatan ya. Jembatan yang lurus, ada rambu-rambunya ya. Dan di sana terdapat lampu-lampu indah karena dekoran dari seni tersebut gitu. Itulah keren banget Asia. Saya tunggu karya-karyanya Kang Anggi yang luar biasa, baik musik maupun karya ilmiah. Mudah-mudahan bisa terus menginspirasi. Hatur nuhun sudah mau direpotkan berbagi ilmu dengan Pohaci Foundation. Mudah-mudahan tiasa ameng Kak Pohacinya di Cicalengka
Amin. Oh, Cicalengkanya. Ya mudah-mudahan ini PPKM-nya nggak diperpanjang nih. Karena kalau PPKM diperpanjang dan hasilnya sama terus, maka diadakan adu penalti. Percuma diperpanjang kalau tidak besar, katanya seperti itu. Tapi saya nggak ngerti. Iya, betul. Oke, terima kasih. Ada foto bersama dulu, Kang Yoga. Foto bersama dulu. Bersama dulu. Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. Oke. Saya kirim dulu. Sekali lagi, Pak Anggi. Siap. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Jadi kintun, Kang Yoga. Siap. Oke. Terima kasih, Pak Anggi. Terima kasih teman-teman Pohaci. Tetap terus berliterasi, tetap terus beragama, berseni, dan berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.